gimana kabarmu? Baik, aku kangen banget sama Mona. Aku juga loh. Lama ya kita nggak ketemu. Iya, gimana sekolahnya sudah mulai ya, Cika? Sudah, kemarin aku sudah ketemu sama guru-guruku. Wah, senang ya ketemu lagi sama teman-teman. Iya, aku juga kangen sama Jojo, Lala, sama Nugi juga. Iya, lama loh nggak ketemu sama Boy juga. Oh iya ya Boy. Iya. Oh iya, itu suara apa ya? Iya, ada suara orang nyanyi-nyanyi. Kita cari yuk, dari mana suaranya? Iya, ayo. Kayaknya Mona tahu deh itu suara siapa. Suara siapa? Itu rasanya suaranya Bu On. Oh, ayo nanti ku kenalkan ya Cika. Iya, Cika mau. Ayo. Halo anak-anak, apa kabar? Kita bertemu lagi. Masih ingat nggak sama Ibu? Ibu bernama Ibu Endawati. Anak-anak, hari ini kita ada acara khusus nih. Apa ya, Bu? Acaranya spesial. Namanya yaitu Asik. Apa itu Asik, Ibu? Nanti ya Ibu akan jelaskan. Acara Asik ini akan dimulai dalam 10 seri pertama yang akan membahas tentang manusia dan dosa. Dan acara Asik akan diadakan setiap hari Sabtu. Sabtu jam berapa, Ibu? Jam 5 sore, anak-anak. Ingat ya, hari Sabtu jam 5 sore. Dan hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Oh iya, tadi Ibu kan belum jelaskan ya. Apa itu Asik? Pikirnya, hura-hura atau senang-senang. Bukan. Acara Asik itu akan membahas tentang Alkitab. Dan singkatan dari A itu sendiri, ada apa ya? Kemudian Si siapa? Siapa ya? Dan K, kapan terjadinya? Ayo anak-anak, jangan lupa loh ya untuk nonton pada hari Sabtu jam 5 sore. Nah, sebelum kita masuk dalam doa, Ibu akan ajak kalian untuk menaikkan pujian Siapa Buat Bunga. Siapa buat bunga, saya tidak bisa. Siapa buat bunga, hanya Tuhan saja. Siapa buat pohon, saya tidak bisa. Siapa buat pohon, hanya Tuhan saja. Mari anak-anak, kita masuk di dalam doa. Tangan dilipat, matanya ditutup. Ibu akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini anak-anak boleh mengikuti acara Asik yang dimana 10 seri pertama akan membahas tentang manusia dan dosa. Kiranya Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ingat ya untuk acara Asik yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore. Dan hari ini kita akan membahas apa ya? Kemudian kita akan mendengarkan juga tentang siapa ya? Untuk K-nya, tadi kan ingat ya? K-nya yaitu kapan terjadinya. Dari sini, Cika. Iya, betul, Mona. Hai, kalian ini siapa? Halo, Bu. Ayo kenalin. Nama kalian siapa? Yang black hair ini. Aku Cika. Hei, yang blonde hair. Bu On pura-pura tidak kenal. Ini temanku, Bu. Iya. Ini Mona loh. Oh, Mona. Masa teman-teman juga lupa? Mona dan Cika, ayo perkenalkan pada teman-teman yang di rumah yuk. Halo teman-teman. Aku Cika. Kalau Mona sudah tahu kan? Mona sok terkenal. Oke. Gak apa-apa kan? Nah, sekarang Ibu mau tanya siapa yang buat tanah? Ayo.
Siapa ya yang buat tanah? Yang pasti bukan Mona. Iya. Betul, yang buat tanah yaitu Tuhan. Dan kemudian di dalam tanah ada apa? Binatang apa? Apa ya? Apa ya? Itu loh Bu, yang panjang. Ya cacing. Iya betul, Cacing. Oke, Tapi jorok ya. kotor. untuk kita menaikkan pujian yuk. Siapa buat tanah dan siapa buat cacing? Siapa buat tanah? Saya tidak bisa. Siapa buat tanah? Hanya Tuhan saja. Siapa buat cacing? Saya tidak bisa. Siapa buat cacing? Hanya Tuhan saja. Ya, anak-anak, ngomong-ngomong nih, ya, tahu nggak fungsinya cacing itu? Cacing tinggal di mana tadi? Di rumahnya. Di rumahnya? Dia rumahnya di mana? Di dalam tanah. Betul. Cacing itu tinggalnya di dalam tanah. Dan cacing itu ada fungsinya loh. Dia menyuburkan tanah. Ya, kalau tanah ada cacing, tanahnya pasti akan subur. Dan juga ada lagi anak-anak. Ya, Cika dan Mona tahu nggak? Cacing itu buat makanannya ikan. Kalau ada yang hobi memancing, pasti dia akan membawa cacing untuk menangkap ikan. Oh, gitu ya Bu ya? Iya. Tahu Mona. Iya. Dengarkan. Hari ini kita akan mendengarkan akan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta Aiter, di mana yang ada hubungannya debu tanah dengan cacing. Mau nggak kita mendengarkan? Mau, Cika mau. Ayo kita sama-sama mendengarkan yuk. Ayo. Yuk. Halo adik-adik, tadi kita sudah nyanyi bersama-sama dan kita sudah nyanyi ada boneka dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lihat Mona, Nah, bajumu kita lihat. kotor semua. Ada siapa ini? Loh kok kotor begini? Iya. Loh, ini kenapa ya? Kamu main-main di tanah Kalian terus. lagi bicara apa ini? Ini loh Ini Pak. saya Pak Pendeta. Kok kotor begini? Oh, ini kena tanah, jadi kotor. Iya, Mona jorok. Tadi kan kita habis main-main. Oke, sekarang gini. Kita akan dengarkan firman Tuhan dulu ya. Nah, firman Tuhan hari ini ada berhubungan dengan tanah. Kalian dengarkan baik-baik ya. Oke, Kita Pak. akan membaca satu ayat di dalam Alkitab. Bapak akan bacakan ayat ini. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tadi kita sudah dengarkan nyanyian, yaitu tentang tanah dan tentang cacing. Apa hubungannya tanah, lalu apa hubungannya dengan cacing? Nah, Bapak akan bicara tentang hari ini punya tema, apa ya? Tuhan menciptakan manusia dari apa ya? Tahu tidak? Dari apa? Dari debu tanah. Nah, tadi kita sudah baca di dalam ayat Alkitab, Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Debu tanah itu adalah bahan yang paling murah. Dan bahan itu ada di tanah, ada di lantai, itu tempat kita injak-injak. Dan debu tanah itu tidak ada harganya, itu dijual juga tidak laku. Tetapi Tuhan mengambil debu tanah ini, Tuhan bentuk manusia, lalu Tuhan hembuskan nafas yang hidup. Jadi Tuhan membentuk manusia dari apa tadi? Debu tanah. Dari debu tanah. Dari debu. Ya, tapi bukan hanya dari debu tanah. Tuhan menghembuskan nafas yang hidup, sehingga debu tanah tadi sekarang menjadi makhluk yang hidup.
Nah, sekarang kita lihat. Debu tanah ini murah atau mahal? Mahal ya? Oh, tadi Murah. sudah dikatakan. Debu tanah tidak ada harganya. Debu tanah yang begitu tidak ada harganya, Tuhan membentuk manusia, lalu Tuhan menghembuskan nafas hidup, lalu manusia menjadi makhluk yang hidup. Manusia itu mahal atau murah? Mahal dong. Mengapa manusia dari debu tanah kok bisa menjadi mahal? Lihat baik-baik. Tuhan waktu menciptakan manusia, Tuhan memakai bahan yang paling murah. Kalau bahan yang paling murah, lalu cipta manusia, maka manusia pasti murah. Karena bahannya yang dipakai murah, maka jadi manusia pasti jadi murah. Kita lihat, kalau ada satu barang, itu terbuat dari daun pepaya. Lalu daun pepaya menghasilkan satu barang. Apakah nanti barang itu jadi mahal? Mungkinkah barang yang dihasilkan nanti harganya 1 miliar? Enggak 2 miliar? Oh, pasti tidak mungkin. Mengapa? Karena bahan bakunya murah, maka yang dihasilkan pasti murah. Nah, kalau Tuhan memakai debu tanah, lalu mencipta manusia, manusia pasti murah. Tetapi heran, kenapakah manusia tidak disebut makhluk yang murah? Inilah mujizat yang luar biasa, yaitu tidak pernah ada teknologi apapun yang dipakai oleh manusia dari bahan yang murah, lalu menghasilkan yang mahal. Adik-adik lihat, Bapak ada bawa handphone. Nah, lihat. Handphone ini, ini bisa murah, ini bisa mahal. Apa yang membuat handphone ini jadi mahal? Oh, karena bahan bakunya dipakainya barang yang bagus dan mahal. Lensa kameranya yang termahal, maka handphonenya jadi mahal. Coba, handphone ini dari daun pepaya. Handphone ini mahal atau murah? Murah. Ya, pasti nggak ada murah. yang mau. Karena bahan bakunya ini murah. Nah, di dalam dunia ada handphone yang sangat mahal. Kenapa bisa mahal? Karena dia pakai bahannya sangat mahal. Adik-adik tahu satu handphone termahal di dunia harganya berapa? Satu handphone termahal di dunia berapa harganya? Berapa? Nggak tahu. 50.000. 10. Handphone itu mahal. Jutaan katanya. Oh, 2 juta? 3 juta? 10 juta? Iya, 10 juta. 10 juta. Oke. Mungkinkah satu handphone ini harganya 1 miliar? Mahal sekali. Oh, kalau bisa 1 miliar, pasti bahannya dipakainya bagus. Tahu tidak, handphone termahal di dunia harganya berapa? Berapa, Pak? Nah, 100 juta. handphone termahal di dunia bukan 100 juta. Handphone termahal di dunia harganya 630 miliar. Mengapa satu handphone bisa kira-kira 630 miliar? Karena di pinggiran sini semua dilapisi berlian yang sangat mahal. Dan seluruh penutup handphone ini terbuat dari emas 24 karat. Maka handphone ini sangat mahal. Dan handphone termahal 630 miliar. Nah, sekarang manusia dicipta dari debu tanah yang sangat murah. Kalau begitu, mengapa manusia bisa menjadi makhluk yang mahal? Ingat, manusia bahan bakunya memang debu tanah. Yang membuat manusia jadi mahal karena manusia dicipta langsung oleh Tuhan. Karya Tuhan yang menjadikan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka manusia adalah karya Tuhan
Manusia makhluk yang mahal. Lalu yang kedua, manusia disebut makhluk yang mahal karena Tuhan yang menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya manusia, lalu manusia mendapatkan roh yang hidup dari Tuhan. Nah, tadi Bapak katakan, handphone kenapa bisa mahal? Karena bahan bakunya dipakai mahal. Nah, adik-adik, tahukah di dalam dunia ini ada orang yang pernah membuat sesuatu dari tanah, lalu menghasilkan satu barang yang harganya sangat mahal. Kita akan lihat barang itu seperti apa. Sekarang, Bapak akan tunjukkan barangnya. Apa ya? Apa itu? Apa ini? Ini bukan gelas, ini mangkok yang kecil. Lihat, ada orang jual mangkok dari bahan tanah liat yang sudah dibuat seperti ini, tetapi bentuknya lebih kecil, hanya seperti satu genggam tangan, dan ini mahal harganya. Padahal dari debu tanah, lalu dibakar di dalam derajat yang begitu panas, lalu jadi mahal. Tahu tidak berapa mahal satu mangkok yang segenggam tangan ini? Di dalam dunia pernah dijual mangkok seperti ini, tapi lebih kecil, dengan ada gambar ayam di samping ini. Harganya kira-kira 500 miliar. Berapa? Wah, 500. Satu mangkok kecil 500 miliar. Kenapa bisa mahal? Padahal bahan bakunya murah. Karena ada nilai sejarahnya. Mangkok ini dibuat di dalam dinasti tertentu di dalam zaman dulu. Dan mangkok ini hanya ada 16 buah di seluruh dunia. Karena hanya ada 16 buah, maka mangkok ini jadi mahal. Dan setiap tahun mangkok ini naik harga, naik harga, naik harga, naik harga. Kenapa? Karena ada nilai sejarahnya. Dibuat di zaman dinasti tertentu. Lalu barang ini sangat langka. Hanya ada 16. Nah, lihat. Tuhan menciptakan manusia ini, kita hanya satu-satunya di dalam dunia. Kalau mangkok tadi ada 16 di dalam dunia, satu mangkok itu buatan tangan manusia di dalam dinasti tertentu harganya 500 miliar. Apalagi kita hasil karya Tuhan yang membentuk, yang mencipta, yang menghembuskan nafas, dan cuma satu di dalam dunia. Bapak cuma satu di dalam dunia. Berarti Bapak mahal atau tidak? Oh, Mahal ya. pasti mahal. Kita semua hanya satu di dalam dunia. Adik-adik di rumah, kamu cuma satu di dalam dunia. Mahal. Kau ada di rumah, kau tidak ada di sekolah. Kau ada di kota ini, kau tidak ada di kota lain. Kau cuma satu-satunya di dalam dunia. Lihat, mangkok yang tadinya cuma 16, dulu dipakai oleh siapa? Itu dipakai oleh kaisar-kaisar. Berarti dari debu tanah, dari tanah liat, itu dibuat mangkok hanya untuk dipakai oleh kaisar. Kaisar memerintahkan buat karya ini. Karena kaisar mau menikmati. Demikian juga kita, Tuhan cipta kita dari debu tanah, Tuhan yang akan pakai. Tuhan akan pakai untuk apa? Kalau kaisar pakai, kaisar akan taruh barang ini, karena barang ini mulia, ditaruh di tempat yang mulia. Maka barang ini ditaruh di istana-istana kaisar. Sehingga kaisar menikmati barang ini. Tapi barang ini tidak bisa berbicara. Tuhan mencipta kita, Tuhan akan pakai kita. Tapi bukan ditaruh di satu tempat, lalu diam di situ seperti mangkok. Tuhan cipta kita untuk kita berkata-kata,
untuk kita menyaksikan kemuliaan Tuhan kepada semua umat manusia di dalam dunia ini. Supaya semua kita mengerti bahwa kita dicipta oleh Tuhan. Bagi Anda, adik-adik, anak-anak, kita yang nanti jadi orang sukses, jangan kau sombong, karena kita dari bahan baku yang hanya dipakai untuk diinjak-injak orang. Kita harus ingat, kita sumbernya debu tanah. Tapi jangan minder, karena kita juga adalah karya Tuhan, yang Tuhan hembuskan nafas hidup, dan kita menjadi makhluk yang bernilai kekekalan. Jadi, lihat adik-adik, karena saya dicipta dari debu tanah, yang dari bumi akan kembali ke bumi. Maka waktu saya mati, saya pasti kembali ke bumi, kembali ke asal, yaitu kembali ke debu tanah. Karena saya dari Tuhan, Tuhan yang menghembuskan nafas hidup, maka waktu saya mati, saya akan menghembuskan nafas terakhir. Tuhan menghembuskan nafas kepada Adam, yang waktu itu adalah debu tanah yang dibentuk, maka Adam menerima nafas dari Tuhan. Maka Adam menjadi makhluk yang hidup. Yang dari bumi, kembali ke bumi. Debu tanah kembali ke debu tanah. Yang dari Tuhan, kembali ke Tuhan. Oleh sebab itu, waktu kita mati, kita akan menghembuskan nafas terakhir. Yang milik Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dan karena kita milik Tuhan, kita semua akan kembali kepada Tuhan. Meskipun tubuh kita kembali ke debu tanah, tapi roh kita kembali bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Ada pertanyaan apa? Apa ya buktinya kalau kita ini dari debu tanah? Jika tanya apa buktinya kita ini dari debu tanah? Coba pikir. Kalau tubuh kita ini dari debu tanah, apa buktinya? Kita cabut-cabut, tidak ada tanah. Kita sudah mati, mau membuktikan, kita sudah mati. Orang yang hidup yang tahu. Tetapi bagaimana kita waktu hidup bisa membuktikan kita ini dari debu tanah? Lihat, tadi di lagu sudah dinyanyikan, siapa yang buat tanah? Siapa yang buat cacing? Ingat, ada kata cacing. Cacing itu hidupnya di dalam tanah. Dan cacing bisa hidup sangat lama di tanah, bisa beranak banyak, bertelur, beranak banyaknya luar biasa. Cacing yang bisa hidup di tubuh manusia, itu ada cacing pita, ada cacing gelang. Adik-adik tahu tidak? Tubuh manusia pernah terdapat cacing. Dan cacing terbesar bisa hidup di dalam tubuh manusia. Kira-kira berapa panjangnya? Berapa? 10 cm. Nah, sekarang kita lihat. Apa itu? Ini ada cacing. Nah, lihat. Cacing di tanah ini tidak begitu panjang. Cacing kenapa bisa hidup di tanah? Karena memang tempat tinggalnya di tanah. Dan dia makannya tanah. Tuh, nah ini cacing. Cacing adalah binatang terbesar yang pernah hidup di dalam tubuh manusia. Cacing yang pernah ada di tubuh manusia, kira-kira berapa panjangnya? Berapa? Pernah ada orang perutnya sakit, lalu waktu pergi ke dokter, lalu cacing yang keluar dari perutnya, itu sepanjang 2,8 meter. Wah, 2,8 meter, lebih panjang dari tangan Bapak berapa kali lebih panjang, 2,8 meter. Dan cacing di tubuh manusia ada yang 35 cm satu ekor. Dan ada orang yang perutnya waktu sakit pergi ke dokter, oh ternyata di ususnya sudah tersumbat. Waktu dioperasi, cacing-cacing dikeluarkan dari ususnya, ini 1 mangkok lebih. Seperti kita lagi makan mie ayam.
Itu cacingnya masih segar-segar hidup. Itulah salah satu bukti yang sangat kuat. Tubuh manusia dari debu tanah, maka cacing bisa hidup di dalam tubuh manusia. Lalu ada contoh kedua, pernah didapati kepala manusia ada belatung. Belatung itu ulat. Ada lalat yang terbang di kepala manusia, lalu lalat itu bertelur, lalu nanti waktu sudah jadi larva atau anaknya, lalu dia akan korek kepala, dia akan masuk ke dalam, dan dia akan membesar, dan pernah dioperasi. Orang ini dikeluarkan, ada belatung panjang begini. Mengapa belatung juga bisa tinggal di dalam kepala? Karena tubuh manusia terbuat dari debu tanah. Oke, jadi Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, dan Tuhan mengizinkan ada binatang yang besar tadi bisa tinggal di tubuh manusia untuk menyatakan bahwa betul adanya. Bapak pernah bicara sama satu orang yang tidak percaya Tuhan. Orang itu sudah tua dan dia tanya Bapak, "Kalian dari Kristen? Kalian percaya Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah?" Iya, Alkitab mengatakan Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Lalu apa buktinya? Saat itu saya menjawab dia, buktinya tubuh manusia ada cacing. Lalu setelah saya jelaskan panjang lebar, Bapak itu berkata, "Selama ini saya belum pernah terpikir hal itu. Sekarang saya percaya. Tidak mungkin cacing bisa tinggal di tubuh manusia kalau tubuh manusia bukan debu tanah." Puji Tuhan. Jadi dari debu tanah ini, Tuhan jadikan kita manusia yang sangat berharga. Oleh sebab itu adik-adik, jangan hina dirimu, jangan hina teman-temanmu. Engkau meskipun orang bilang jelek, kau satu-satunya di dalam dunia. Ada mangkuk yang kadang-kadang sudah jelek dan pecah, dan dibeli orang bermiliar-miliar karena barang itu langka. Engkau mungkin dikatakan temanmu, "Oh, kau tidak sempurna, kau jelek, mukamu tidak sempurna." Ingat, meskipun orang bilang tidak sempurna, kau satu-satunya. Tuhan mencipta engkau makhluk yang mulia. Amin. Oke, kita akan berdoa dan kita akan mengakhiri khotbah ini ya. Kita berdoa sama-sama ya. Kalian Cika dan Mona ikut Bapak berdoa ya. Kita akan berdoa. Oke, kita tutup mata. Kita berdoa. Ikut Bapak berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kami berterima kasih. hari ini Hari ini kami sudah memuji Tuhan. kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah dengarkan firman Tuhan. Kami sudah dengarkan firman Tuhan. Hari ini Hari ini kami baru mengerti. kami baru mengerti. Kami makhluk yang mahal Kami makhluk yang mahal yang Tuhan sendiri cipta kami. yang Tuhan sendiri cipta kami. Oleh sebab itu, Oleh sebab itu, Tuhan, pakailah hidup kami hidup kami sampai kami besar nanti, sampai kami besar nanti, hidup melayani Tuhan, hidup melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. memuliakan Tuhan. Dengar doa kami Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, sesi hari ini tentang apa ya? Nanti Sabtu depan kita akan masuk ke sesi yang lain. Nanti kita akan nyanyi sama-sama lagi yang akan dipimpin oleh Ibu En. Oke, semua siap ya? Kita nyanyi lagu yang akan dipimpin oleh Ibu En. Dah. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Bagaimana kita mengetahui manusia berharga di hadapan Tuhan? Hari ini kita sudah membahas tentang apa ya? Dan ingat,
Sabtu depan kita akan membahas siapa ya? Dan untuk meresponi akan firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian siapa yang ciptakan Adam dan juga siapa yang ciptakan Hawa. Musik. Siapa cipta Adam? Saya tidak bisa. Siapa cipta Adam? Hanya Tuhan saja. Siapa cipta Hawa? Saya tidak bisa. Siapa cipta Hawa? Hanya Tuhan saja. Dan untuk mengakhiri akan acara hari ini, jangan lupa besok untuk mengikuti ibadah. Yuk, anak-anak, mari kita akan tutup di dalam doa. Tangan dilipat, mata ditutup. Terima kasih Tuhan untuk acara hari ini, di mana anak-anak boleh mengerti akan manusia yang berharga di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan Tuhan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa, Nana.